pernikahan sama dahsyatnya dengan perjanjian para ulul azmi. Sama melanggarnya kalau kita melanggar dengan orang-orang sebagaimana Bani Israel. Jadi pernikahan ini nggak cuman dihadirin sama teman, soulmate, ada bertua, ada siapa lagi? Nggak cuman itu. Tapi memang Allah, Rasulnya juga pada menyaksikan ini semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kali ini kita kembali bisa menyapa teman-teman semuanya di program yang sama Waliyatalattaf, namun kini dengan adanya beberapa masukan dari teman-teman, dari pemirsa, akhirnya kita menyingkat nama Waliyatalattaf itu menjadi We Talk supaya bisa lebih mudah untuk disebutkan dan untuk diingat. Tentu bersama guru tercinta kita, Fadilatul Ustadz Al-Habib Haikal bin Hussein Al-Idrus. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berubah nama sekarang Habib. Berubah nama ya. Waliyatalattaf. Jadi We Talk. Orang katanya singkat dong. Iya. Atau lebih mudah diingat, gimana buat sebagian orang mungkin agak sulit. Kita pernah nemuin Waliyatalattaf, ada zikiran, ada apa. Ada beberapa beberapa channel. Betul. Dan kadang-kadang orang bingung, T-nya 2 apa 1, O apa A. Terakhirnya A apa O gitu kan. Terus bingung. pakai H apa enggak gitu. Akhirnya supaya lebih mudah kita ganti menjadi huruf W, talk langsung. Bukan W talk enggak ya, We Talk. Jadi kita bicara. Iya. Kita bicara walaupun tulisannya kita, memang away talk gitu, tapi supaya lebih mudah diingat. Pertama emang kesannya jadi kelihatan lebih santai sih, Bib. Benar. Kita juga ngomong nggak berat-berat banget. Iya. Ini berat apa kagak? Bingung kita. Insya Allah menengah lah. Insya Allah menengah. Dibilang kampungan agak lumayan. Kita mau bilang ilmiah takut ya. Modern. Mau dibilang modern agak kampungan bahasanya. Jadi setengah-setengah. Khairul umur awsatuha, yang di tengah. Ya. Nah, Habib, hari ini insya Allah kita mau bahas tentang setiap orang tentu ingin mengejar sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ada yang selamat supaya sakinah, mawaddah dan warahmah. Iya. Dan ini 2 kali. Padahal wahnya udah dan itu kan. Wahnya udah dan. Semoga bisa sakinah, mawaddah dan warahmah. Ya. Macem-macem. Udah ada dan di situ. Tergantung nawaitunya ente. Nawaitunya ente. Nawaitu kan anak. Jadi tergantung niatnya ente, tergantung nawaitunya ente. Iya. Jadi pokoknya ente nawaitu deh. Harusnya nawaita kan. Banyak terjadi Habib. Iya. Cuman itu namanya udah jadi bahasa Indonesia. Dia sering dengar saudara itu akhi. Akhirnya untuk Bib, akhi ente yang perempuan. Wah. Akhi ente yang perempuan lagi. Itu pencipta nahu bangun meninggal langsung. Denger itu shock. Bangun dari kubur. Meninggal. Ya Allah ya Rahman. Ulama Sibawayh itu. Sibawayh, Masya Allah. Nah itu kalau denger itu, ya Allah, bingung. Itu bisa disuruh capek nulis. Iya. Dengar itu repot. Ada yang lebih parah lagi. Dia sering dengar kan, zaujatak. Zaujatak kan istri kamu. Kaif zaujatak, bekhair. Oh sehat alhamdulillah. Dia pikir zaujatak itu adalah istri. Ditanya, dia baru datang satu acara, ditanya, ente sama siapa? Ente sama zaujatak. Naik motor berdua. Naik motor. Apa zaujatak ana? Bingung dia. Dia mau fitnah mau apa? Kata yang nanya, besok bilang zaujati, jangan zaujatak. Itu rahat. Lucu. Habib, ini kan kita mau bahas samawa tadi ya. Samawa. Sakinah, mawaddah, warahmah. Warahmah. Dalam rumah tangga. Kita sering dengar ada istilah
baiti jannati, rumahku Baiti jannati. surgaku. Kita pengen menjadikan rumah kita menjadi surga kita. Nah, insyaallah ada beberapa pertanyaan juga nih Habib dari teman-teman di media sosial kita. Oh, di sini boleh nanya nih. Boleh. Boleh nanya. Teman-teman juga yang mau nitipin pertanyaan silahkan di komen di komentar YouTube, Instagram, Facebook kita dan lain-lain, silahkan. Nanti akan kita tanyakan di sini, akan kita bahas di sini. Siap. Pertanyaan dari beberapa teman-teman ya Habib. Pertama terkait dengan surat Ar-Rum Ar-Rum ayat 21 sampai 24. 21-24. Ini kan di sini Allah Subhanahu wa taala berbicara Nanti sama-sama Bib, jangan ana doang. Antum bahas juga. Masya Allah kita ana astafid, jitu li astafid Ya Allah. wa astamid. Nah ini dia surat Ar-Rum ayat 21 sampai 24. 24. Kan pertama di sini Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan Wajan. litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya di sini juga ada tuh litaskunu itu kan sakinah. Litaskunu. Terus wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Naam. Tapi yang ajib ayat setelahnya itu wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin. Subhanallah, jadi Allah Taala di sini menyampaikan ayat tentang sakinah mawaddah warahmah dalam rangkaian ayat tentang rangkaian penciptaan langit yang begitu indah. Apa korelasinya, hubungannya itu apa Habib? Antum dulu dong. Antum jangan ini. Kalau dari antum kira-kira apa? Narana bisa kalau masuk. Ya artinya begini, bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan penciptaan yang begitu indah, maka harapannya adalah bahwasanya rumah tangga juga harus ada keindahan, harus dihiasi dengan hal-hal yang indah sehingga keluarga bisa menjadi tempat yang paling nyaman buat kita. Mantap. Gimana Habib? Iya benar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat pertanyaan dari teman kita ini kan, kalau bisa di beberapa ahli tafsir itu kan mengatakan kalau kenapa orang juga suka bingung kadang suka ditanya kenapa. Benar juga pertanyaannya, kenapa ada penciptaan langit, kemudian ada penciptaan apa tadi, waqtilafi alsinatikum, lidah kita bermacam-macam, warna berbangsa-bangsa. Tiba-tiba mungkin maksud si pertanyaan, tiba-tiba ngomongin pernikahan, apa hubungannya kan gitu. Tiba-tiba ada penciptaan langit dan bumi, dijatuhkannya air hujan segala macam. Dan kita lihat kata-kata min ayatihi sebagai bukti kan kebesaran Allah. Semua itu kan buat kenikmatan manusia. Iya. Langit, hujan, segala macam, udara ini kan nikmat. Betul. Nikmat betul. Tapi bisa jadi semua kenikmatan ini nggak lengkap kalau tidak diciptakan seorang kekasih. Allah. Jadi kalau kita lihat laut, lihat gunung, lihat indah, kalau kita jalan-jalan sendiri kan nggak enak kalau nggak kita share. Benar. Dia pengen di share itu sebagai bukti dia pengen cerita kepada teman-temannya, kepada keluarganya. Nah, diciptakannya seorang kekasih, dia tuh pengen bercerita tentang bagaimana indahnya matahari, bagaimana indahnya lautan, segala macam. Oleh karena itu seluruh kenikmatan ini tidak lengkap kalau tidak ada seorang kekasih. Allah. Jadi kekasih itu buat tempat curhat. Artinya bukan hanya kekasih itu bukan hanya tempat kata yang buat diceritakan, tapi jeritan hati yang tidak terungkapkan. Nah itu diceritain sama seorang kekasih. Kadang atau bisa jadi kalau di Al-Quran mengatakan tuh, ketika mengatakan langit, angin, terus hujan, itu menandakan sebuah ujian-ujian. Kan kalau kita mendapatkan ujian, kita pengen ada orang yang
Kita senang benar kalau ada yang datang, ya Allah, sekedar andai kata gini doang. Khair, antum insyaallah sabar. Support gitu ya. Nggak apa-apa, sabar apa segala macam. Antum insyaallah tenang segala macam. Nah di saat itu udah adem tuh. Nah Allah menciptakan seorang kekasih bukan hanya untuk menciptakan mengatakan sabar, tapi dia siap berdiri di sampingnya. Ya, Dia bantu dia. Oleh karena itu Allah ciptakan seorang kekasih. kekasih. Nah itu mungkin tuh tujuan diciptain seorang kekasih, ditempatkan rangkaian-rangkaian di antara rangkaian-rangkaian ayat-ayat penciptaan Allah. Kegunaan kekasih itu begitu. Jadi seluruh nikmat nggak bakal lengkap Tanpa ada kalau kekasih. tidak adanya seorang kekasih. Allah, kekasih yang halal Habib tentunya ya. Kekasih yang halal. Makanya Ini orang sekarang kan pada mencari berlomba-lomba menunjukkan keromantisan. Tapi dengan kekasih yang belum halal. kekasih yang belum halal. Waduh, naudzubillah. Kita menghindari hal-hal seperti itu. Makanya untuk supaya yang halal, yang haram menjadi halal, kekejian menjadi kesucian, diikatlah yang namanya dengan akad nikah. Dengan akad nikah. Akadun kan asal kata dari aqada. Iya. Mengikat. Akadun nikah berarti mengikat sesuatu yang yang hubungan itu bisa menjadi halal. Naam. Dua kalimat ijab sama qabul. Iya. Merubah semuanya tuh. Merubah semuanya. Paling 1 menit tuh. Ijab terus qabul. Qabul. Berubah yang tadinya haram jadi halal. Kayak. Bahkan jadi ibadah. Makanya orang setiap akad itu gemeteran, Bib. Subhanallah. Nangis gemeteran. Mungkin yang kecuali yang pengalaman kali ya. Oh iya. Anda punya teman nikah lagi. Ada KUA datang. Kata temannya, tuh KUA lo yang ngajarin, bukan dia ngajarin. Seringan lo nikah sama dia. Ya Allah. Nah itu, jadi ada orang saking sakralnya memang suka nangis. Kemarin kita hadir acara pernikahan tuh, lihat laki-lakinya seperti si tegar, gagah gitu, tapi dia nangis ketika ini. Allah. Nah, dia nangis ketika, artinya memang ada sesuatu yang sakral di situ, karena bisa merubah semuanya. Anu juga baru hadir nikah nih, baru pulang kemarin dari Pekalongan. Oh iya. Ada acara pernikahan, begitu Anda perhatiin benar nangis. Nangis luar biasa. Subhanallah. Nah maka dari itu, makanya akhirnya Al-Quran itu menyebut pernikahan sebagai mitsaqan ghalidha, janji yang berat. Mungkin itu diantaranya kenapa orang jadi sampai terharu, terbawa emosinya. Dan ini juga dijadikan alasan untuk orang-orang yang tidak mau menikah, katanya menikah itu berat. Oh, karena disebut mitsaqan ghalidha. Udah deh, nggak usah. Jangan deh. Berat, beban, tanggung jawab gitu. Iya. Jadi satu sisi itu gimana tuh kalau umpama ada orang alasan gitu? Nah, dia merasa berat. Makanya dalam hadis itu kan seringkali Nabi memberikan targhib. Nikah sunnatul anbiya wa syiarul awliya. Man lam wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Kan artinya apa? Sebenarnya memang satu yang berat, tapi Islam juga mempersiapkan solusi-solusi untuk hal itu. Nabi Muhammad SAW beliau hadir untuk menyampaikan bahwa pernikahan yang merupakan tanggung jawab di pundak kalian ini solusinya. Nah, bagaimana cara muamalah antara pasangan, bagaimana cara mendidik anak. Nah, itu juga kita mau gali dari antum, mengapa kira-kira istilah yang Al-Quran pakai di sini adalah mitsaqan ghalidha. Mengapa Allah sama Rasulullah di sini begitu menekankan bagaimana pernikahan itu memerlukan persiapan. Ya, sehingga memang sesuatu yang berat ini nanti bisa dipikul bersama-sama antar keluarga. Menarik, Beb. Antum kan tadi bilang faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ada pertanyaan begini. Ini raghiba an sunnati, dia nggak mau nikah apa nggak percaya itu hadis? Allah. Sebab afwan, beberapa banyak juga penulis-penulis ulama-ulama yang nggak sempat menikah. Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi banyak. Betul. Kan nggak mungkin, naudzubillah min dzalik, la samahallah,
digolongkan sebagai faman raghiba an sunnati. Oh iya, naam. Yang dimaksud kata para ulama faman raghiba an sunnati di sini bukan dia nggak mau nikah. Kalau dia tidak mempercayai kalau pernikahan itu adalah merupakan sunnah. Allah. Jadi gitu. Jadi kalau sebab gini Bim, persis yang kayak antum ngomong. Ada orang yang nggak mau nikah dengan alasan ulama fulan nggak nikah nggak apa-apa. Iya. Kita juga nggak nikah nggak masalah. Bukan itu. Kalau dia tidak meyakini kalau itu merupakan sunnah, falaisa minni. Padahal kan di hadis saja kan sifatnya penganjuran. Ya ma'syara syabab, Naam. man istata'a minkumul ba'at. Ba'at itu kan arti persiapan materi, fisik, semua-muanya kalau disiap. Falyatazawwaj. Naam. Maka nikahlah kamu. Kata fa ini kan menunjukkan ada perintah untuk dijawab tadi. Iya. Nah, makanya faman raghiba an sunnati di sini bukan berarti dia tidak menikah dengan alasan yang tadi, alasan yang kurang jelas tadi. Tapi memang kalau bi khidmatil Islam dia kemudian sibuk dan kemudian memang jauh manfaatnya lebih banyak Dengan dia bersendiri. Iya, nggak ada masalah. Di sini faman raghiba an sunnati bukan berarti dia nggak mau nikah, tapi dia tidak mempercayai kalau itu merupakan sunnahnya Nabi. sunnah. Nah tadi makanya antum bilang misalkan ghalizah, yang pernah antum juga pernah ngomong sama kita tuh misalkan ghalizah 3 ayat doang. Waktu lagi Allah dalam Al-Quran ini. Dalam Al-Quran cuma 3. Kata-kata mitsaqan ghalidha 3 kali. Cuma 3. Yang pertama tadi menikah. Menikah pertama. Pertama nikah, kalau nggak salah ayatnya lupa tuh, ada di surat An-Nisa. Fa kaifa ta'khudunahu wa qad aqda ba'dukum ila ba'din. Nanti antum lihat lagi. Iya. Wa akhadna minhunna mitsaqan ghalidha. Naam. Bagaimana kalian bisa mengambil dengan satu sama lain padahal kami sudah mengikat satu mitsaqan ghalidha. Berikutnya kalau nggak salah ketika Allah mengancam Bani Israel. Karena selalu lagi mau ibadah di hari Sabtu tuh, sampai Allah bilang wa rafa'na fawqahumut tur bimitsaqihim. Kami angkat nih bukit Tur di atas kepala mereka. Wa qulna lahum la ta'du fi sabt. Aku katakan kepada mereka jangan sampai melampaui batas di hari Sabtu. Wa qulna lahum wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Sebelumnya ada la ta'du fi sabt apa gitu. Terakhirnya walhasil ada perkataan wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Yang satu lagi kalau nggak salah waktu Nabi para anbiya ingin diwisuda menjadi para ulul azmi. Masya Allah. Kalimat itu waqad akhadallahu mitsaqan nabiyyina wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa. Bukan. Lamma atakum itu bukan? Bukan. Pada para ulul azmi aja nih. Ya, wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Jadi 3. Jadi mitsaqan ghalidha ini pernikahan kalau nggak salah. Jadi antum bisa bayangin pernikahan sama dahsyatnya dengan perjanjian para ulul azmi. Sama melanggarnya kalau kita melanggar dengan sebagaimana Bani Israel. Jadi pernikahan ini nggak cuman dihadirin sama teman, soulmate, ada bertua, ada siapa lagi? Nggak cuman itu. Tapi memang Allah Rasulnya juga pada menyaksikan ini semua. Karena misalkan ghalidha. Berat. Berat juga misalkan. Pernikahan jadi satu peristiwa yang besar ya. Sebuah peristiwa yang besar yang disaksikan langsung. Dan dengan nama Allah segala sesuatunya menjadi berubah tadi seperti. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka beramalah, maka Allah dan Rasul akan dan orang-orang mukmin akan melihat kita semuanya. Subhanallah. Jadi satu hal yang begitu agung, begitu sakral, mitsaqan ghalidha, yang harapannya
pernikahan itu ke depan bisa membawa setiap keluarga jadi senang, bahagia, bahagia, merasakan kenyamanan. Tadi yang antum bilang bagaimana satu keindahan itu tidak akan terasa indah kalau tanpa adanya kekasih. Nah, gitu. Kita harapkan itu. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di rumah tangga saat ini, kembalilah ke ajaran Islam. Lihatlah bagaimana Islam bahkan mengukur kebaikan seseorang itu dilihat dari bagaimana cara dia memperlakukan keluarganya. Hadisnya apa? Khairukum li ahli. Gimana? Wa ana khairukum li ahli. Ya, khairukum benar. Khairukum wa li ahli wa altafukum li ahli. Ya ada ya. Ada. Ya, yang satu lagi juga ada tuh. Wa ana. Jadi sebaik-baik kalian adalah bukan yang baik sama temannya. Bukan yang baik sama iya kan? Iya benar. Bukan. Kalian boleh baik royal sama teman, senyum, ketawa, wah ngakak-ngakak, baik, sopan, santun, nerima kapan aja, siap memberikan bantuan. Tapi terhadap keluarganya tidak seperti itu. Nah, ternyata ukuran kebaikan seseorang adalah bagaimana dia baik kepada keluarganya. Gimana Habib? Coba antum kasih gambaran buat kita. Ya kayak Nabi Muhammad SAW kan uswah kita. Nabi Muhammad kan diceritain ini bukan sebagai apa? Kita berkali-kali bilang sebagai bukan cerita dongeng pengantar tidur. Dia adalah uswah, kita harus jadiin patokan. Ternyata Nabi Muhammad SAW itu benar-benar qawwamuna 'alan nisa. Qawwamuna 'alan nisa itu bukan isinya fi'il amr sama fi'il nahi. Perintah melarangan. Ayo sana, ente jangan sama larangan terus enggak. Tapi kadang-kadang ada pekerjaan yang berat atau bahkan Nabi inisiatif sendiri. Ada pekerjaan yang berat yang harus dilakukan laki-laki, dia harus kerjakan. Antum percaya gak, Bib? Ini anda bukan karena mau diirin aja. Anda tiap pagi ini kadang-kadang kalau minta ini Anda yang ngepel. Allah. Tapi ngepelnya memang bukan ngepel zaman dulu kayak di bawah gini. Iya. Pakai gituan, ditanya bagian mana. Ternyata juga sebenarnya sih buat olahraga juga. Jadi buat olahraga keringetan, habis gitu mandi ada pel umpama segala macam. Tempat ini. Ada suka minta bantuan anak-anak. Anak-anak nih kalau mau pakai mobil, yuk ini dulu, rapiin tempat tidur dulu. Rame-rame tuh kita semua. Karena abis gitu kita mau ngomong nasihatin anak-anak bagaimana Nabi, udah ngelihat kita duluan. Nah, ini udah begini gitu. Jadi Nabi betul-betul sama keluarganya juga luar biasa, sabar, dan itu yang dilakukan Nabi karena Nabi juga melihat ketika melihat pasangan tuh bukan hanya fokus kepada cantik. Tapi dilihat dari kepribadian perempuannya, dilihat dari ininya kan gitu. Dulu ada punya sohib, mungkin Anda pernah sampein, dia bilang sampai di Syria, Anda pengen cari yang tahu. Iya. Tinggi, cari pasangan nih. Cari pasangan tinggi, langsing, matanya biru, bulu matanya ngedadain. Anda nggak ngerti bulu mata yang ngedadain. Dia semua disebutin. Itu Beb, gimana Beb, ada gak? Aku bilang daerah sini udah pastilah ketemu. Ada gak? Ada buatannya. Ada, cuman dia nggak mau mente. Lah, iya benar. Lah iya, dia nggak mau. Dia nggak mau mente. Lagi ente ngapain buat nyari-nyari gitu? Dia, pokoknya gini Beb, ada pengen maklum lah kita mau memperbaiki turunan. Anda bilang ente memperbaiki turunan, dia memperburuk turunan. Ngaco aja. Jadi dia fokus kepada itu semua. Padahal fisik dan semua itu sebentar lagi pudar. Sampai berapa lama coba dia pudar? Usia gini udah mulai nanyain obat. Obat ini mau kemana, ini kemana. Iya. Buat apa? Makanya Nabi milih-milih para istri-istrinya itu orang-orang yang tegar, bisa membantu dalam berdakwah. Bagaimana makanya ini yang jadi poin kita itu adalah salah satunya jangan sampai kita baik kepada keluarga, diantaranya seperti itu.
Kalau kita udah berbuat baik tapi masih belum respon juga, itu kan repot juga. Makanya Nabi lihat pribadi-pribadinya yang pas gitu. Subhanallah. Itu Al-Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf dalam qasidahnya kan ada gimana? Karena agak lupa liriknya itu apa? Menjahit baju, menambal sendal, bantu kerjaan rumah tangganya. Oh iya benar. Jadi nggak ada tuh Itu bunga melati. anak nabi, anak rasul, anak dakwah. Qawwamuna 'alan nisa. Ternyata membantu kerjaan rumah tangganya. Qawwamun kan artinya Meluruskan. Artinya kita dapat kayak begini. Berarti kita nggak menuntut supaya dia kayak begini. Enggak. Kita yang lurusin sesuai dengan harapan kita. Nah, Dilurusin tuh sesuai. sama orang suka bilang tuh katanya tulang rusuk bengkok dilurusin. Oh ya. Artinya itu pendapat ya. Iya. Jadi pendapat kadang-kadang ya bisa aja ditafsirannya macam-macam. Sekarang orang memahami qawamun itu harus tegas, harus merintah, melarang, harus apa kayak atasan sama bawahan. Betul. Kalau nggak begitu dianggapnya khadamuna 'alan nisa. Khadamuna 'alan nisa. Jadi pelayan katanya. Padahal walaupun Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, beliau datang ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menikah, dia bilang apa? Ya Muhammad, al-baitu baituk wa ana jariyatuk. Rumah ini rumah antum, ana udah jadi budak. Tapi Nabi Muhammad faham, bukan langsung ya udah. Oh ya udah, nggak bisa. Benar. Dia langsung, oh ini orang salehah, perempuan salehah, dan nggak macam-macam. Makanya qawamun artinya bukan berarti dia kasar ngatur, tetapi yang dimaksud qawamuna 'alan nisa adalah dia mendidik sesuai dengan harapan yang Islam ajarkan, yang dia inginkan pada saat itu. Nah, Jadi memang tugas laki-laki harus. jadi memang harus ada saling memainkan peran masing-masing. Betul. Kalau kata bahasanya Mahdi, bahasa Mahdi Sikap, ada take and give. Subhanallah. Ada memberi, kita juga ngambil juga. Jadi kita memulai, jangan nunggu. Kita memulai, jangan kita nungguin dia. Coba dia gini gak? Pengen tahu. Jangan, kita mulai duluan. Berebut saling untuk berbuat baik. Amal soleh, berbuat baik amal Tadi soleh. di sini kan juga itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Yani Allah menciptakan pasangan kita min anfusikum. Min anfusikum. Dari diri kita. Dari kita. Sehingga in ahsantum li anfusikum. Ya Ketika kita berbuat baik kepada istri kita, Wa in kita lagi asatum falaha. Ketika berbuat baik kepada istri kita lagi berbuat baik sama diri kita sendiri. Karena itu min anfusina. Tapi kalau kita berbuat buruk kepada dia, kita lagi berbuat buruk pada diri sendiri. Coba perhatiin di rumah tangga, suami berbuat buruk sama istrinya, terus isi rumah berantakan. Kitanya juga ikut berantakan. Anak-anak ikut masalah. Ahsan. Ini Habib, satu poin akhir yang ingin kita bahas di sini, kita minta untuk menyampaikan. Ada di sini disebutkan pertanyaan juga dari jamaah, mengapa apa yang dimaksud Al-Quran pasangan diibaratkan dengan pakaian? Mungkin ayat hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Kamu adalah pakaian buat pasanganmu, pasanganmu pakaian buat kamu. Apa yang dimaksud dengan pasangan? Yang kedua, ada pepatah, cintailah pasanganmu seperti kamu mencintai dirimu. Maksudnya apa? Nah ini kok coba dua pertanyaan ini kita minta untuk antum memberikan gambaran secara singkat, padat, mengingat waktu yang sudah menjelang Kalau akhir. udah benar di tempat duduk, tandanya udah siap. Bagi ada kopi. Pertama gini Beb, yang tadi sebagai pakaian, fungsi pakaian masing-masing. Kita kan pakaian udah pasti fungsinya adalah menutup aurat, menutupi kekurangan. Artinya kalau ada pasangan kita yang kurang lebih lah, jangan sampai kita cerita juga ke orang lain, mengumbar dan ceritakan sampai
media massa pada tahu. Kan musim lagi pada begini nih. Media massa pada tahu ini. Ini sebenarnya tadi fungsi ada sebagai pakaian, saling menutupi kekurangan, saling menjaga. Kan kalau kita nggak pakaian tuh, kita nggak lagi berpakaian, gimana, dingin cuaca apa segala macam, tapi dihangatkan, menghangatkan, melindungi, menutupi kekurangan, sehingga ketika ada kekurangan nggak boleh kita umbar-umbar, kita buka aurat kita sendiri. Mana ada orang umpama memiliki cacat di tubuhnya, tiba-tiba orang dikasih unjuk semua, nih gue punya cacat, nggak mungkin, nggak ada mau. Makanya tadi antum bilang tuh anfusikum kayak innamal mu'minuna ikhwatun. Ya. Jadi sering benar Islam itu minta kepada sesuatu dijadiin sebagai kamu deh. Anggap aja diri kamu. Iya. Ikhwatun, kan orang mukmin sebagai saudara. Betul. Tapi ketika kalimat berikutnya wala talmizu anfusakum, jangan kau celah dirimu. Padahal yang dicela orang lain. Tapi Al-Quran pengen merasa ini juga diri kamu sendiri. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Kan kalau kita tanya, lah kan yang kita celah orang lain. Dia minkum. Tadi masalul mu'minin masuk juga. Fitawadihim wa tarahumihim kamathal jasadin wahid. Idza syaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Ikut merasain semua tubuh. Padahal orang lain. Jamil. Indah ya. Nah, yang kedua pertanyaan secara pepatah tadi. Pepatah itu nggak tahu hadis pepatah tuh ya, nggak tahu. Cintailah pasanganmu seperti kamu mencintai dirimu. Belum pernah dengar ya, tapi nggak apa-apa kalau umpama hadirin pernah dan dengar itu, coba boleh di-share. Tapi apapun itu memang nggak harus diambil secara letterlet. Artinya sama, padahal laki-laki beda sama perempuan. Perempuan jadi harus nih mesti kayak begini. Perempuan curhat itu biasanya kalau ada masalah dicurhat. Laki-laki nggak bisa. Enggak. Laki-laki apalagi yang perokok curhat lagi ada masalah, dia nyalain rokok depan TV, bengong gini. Perempuan nuntut, ada apa sih masalah? Cerita dong. Iya, cerita dong. Gua aja cerita, dia mah kagak bisa. Laki nggak bisa. Nggak bisa. Nah itu kadang-kadang yang nggak bisa nyambung di situ. Nah dia harus mahamin laki-laki nggak seperti perempuan. Perempuan bisa multitasking, Beb. Ngerjain apa aja bisa. Nutup pintu bisa, masa update status hari itu juga bisa, ngepel bisa, nyuapin anak bisa. Tapi laki-laki nggak bisa. Kalau kata Dr. Aisyah Dahlan tuh, Anda pernah dengar seminarnya gitu, dia nggak bisa langsung fokus kepada itu aja. Jadi nggak semua harus disamakan antara satu dengan yang lain. Tapi kalau laki-laki nggak. Kalau udah ngeliat satu, antum nyari alamat, diajak ngobrol. Nggak bisa. Tar dulu. Ini alamat belum ketemu nih. Hubungannya apa coba? Alamat sama berisik. Nggak ada. Nah itu jangan sampai disamain juga. Jadi harus ada pemahaman antara satu dengan yang lainnya. Ada libasul lakum wa antum. Nah, yang satu menutupi lagi sebagai pakaian juga lagi gitu. Subhanallah. Iya, ada juga Anda lihat yang menyambungkan otak kanan dan otak kiri itu antara laki sama perempuan berbeda. Apa namanya tuh? Yang laki jauh lebih tipis sehingga tadi tidak multitasking. Sehingga berbeda dengan perempuan. Dan tadi juga antum sempat sampaikan tentang bagaimana seorang perempuan harus menghargai pada saat laki-laki sedang ada masalah. Ada kalanya mungkin kelihatannya laki-lakinya lagi main HP begitu, terus perempuannya ini gimana sih nih? Padahal dia lagi main HP untuk menutupi pikiran yang begitu banyak yang ada dalam kepalanya. Nih masalah ini anak bentar lagi mau bayaran sekolah, ini di kantor lagi begini. Yang perempuan terkadang mungkin tidak terlalu sensitif sehingga menganggapnya lakinya cuek. Padahal ada kalanya dia lagi ada masalah dan dia perlu menyendiri. Betul. Cukup dengan kopi, ya, udah dia akan ingin menunjukkan seperti yang bilang, Anda qawwam, pimpinan. Benar. Gitu, teman kita diajakin jalan-jalan, waduh nggak bisa,
Tiba-tiba lihat suaminya main HP aja, lihat tuh. Diajakin jalan-jalan main handphone malah nggak tahu dia lagi izin. Lagi izin ngerayu bosnya bisa nggak nanti ini Anda bawa gini. Udah pada cemberut nggak tahu pas ini tiba-tiba berita gini. Alhamdulillah diizinin tuh sama bos. Kita bisa jalan-jalan. Nah itu biasanya orang nggak tahu kalau lagi. Mungkin kalau ada husnudzon antara dua pasangan akan terasa indah. Bagaimana Sayyidah Khadijah ketika Nabi tidak pulang berhari-hari, Allah. Ya, nggak ditanya dari mana. Ditanya, kalau ditanya. Kalau istri sekarang gimana? Laki nggak pulang? Ditanya, dari mana? Ini aja belum dijawab. Ya Allah. Lama. Tapi kalau Sayyidah Khadijah ditungguin dulu sampai Nabi siap minta ditanya. Ketika Nabi sudah mulai ada suara, ya Khadijah dathiruni, baru. Ya, dan nggak ditanya dulu. Sampai Nabi yang tanya. Kalau kita ditanya di ini. Itu kalau istrinya Nabi kayak yang suka nanya-nanya gitu, kayaknya misi kenabian berubah. Pusing. Belum nyampe ke Indonesia. Nah itu dia. Alhamdulillah. Begitu banyak pencerahan demi pencerahan yang kita sama-sama Habib dengar dari antum. Jazakumullah khairan jaza. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan juga buat yang lain. Buat teman-teman semuanya, para pemirsa We Talk wal Yatalattaf, maka berlemah lembutlah. Apa yang tadi kita dengar mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, menjadi keluarga yang senantiasa menjadi tempat yang paling nyaman untuk kita kembali. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habib, jazakumullah khair jaza. Kita tutup, jangan lupa teman-teman di subscribe dan di like, di komen, di share, dan silahkan sampaikan pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.